Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Eko Ta'ali, Ellen Elais, Eneng Kusum Sumiati, Fahmi Jainuddin, Billy Potosin Busro, Firman Hermawan, Hari Mega Muhtar, Haya Nabila, dan Lija Tanjilur Rahman izin mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai membuat keputusan dalam organisasi. Perkenalkan, saya Hari Mega Muhtar. Saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi tentang model umum pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan. Sifat dasar pengambilan keputusan organisasi. Model umum pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan secara luas dianggap sebagai salah satu yang terpenting dari semua aktivitas manajerial. Ahli teori dan penelitian manajemen setuju bahwa pengambilan keputusan merupakan salah satu aktivitas kerja yang paling umum dan terpenting. Ilmuwan organisasi terkenal Herbert Simon yang memenangkan hadiah Nobel untuk karyanya dalam pengambilan keputusan menggambarkan pengambilan keputusan sebagai sinonim dari pengelolaan. Setiap hari orang-orang dalam organisasi membuat keputusan tentang berbagai hal, mulai dari yang biasa-biasa saja hingga yang monumental. Memahami bagaimana keputusan ini dibuat dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan adalah tujuan utama dari bidang perilaku organisasi. Pemeran 1. Proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan cenderung mengikuti 8 langkah. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah. Untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah, seseorang harus terlebih dahulu mengenali dan mengidentifikasinya. Misalnya seseorang eksekutif dapat mengidentifikasi masalah bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban menggaji pegawainya. Langkah ini tidak selalu semudah kedengarannya. Orang-orang sering memutarbalikkan, menghilangkan, atau mengabaikan informasi di sekitar. Langkah kedua adalah menentukan tujuan yang akan dicapai dalam menyelesaikannya. Penting untuk memahami masalah sedemikian rupa sehingga bisa menemukan solusinya. Langkah ketiga dalam proses pengambilan keputusan adalah memprediksi keputusan. Sebuah keputusan adalah tentang bagaimana membuat keputusan dengan menilai jenis masalah yang dimaksud. Manajer dapat memilih untuk membuat keputusannya sendiri, mendelegasikan keputusan tersebut pada orang lain, atau meminta kelompok membuat keputusan. Keputusan harus didasarkan pada penelitian yang memberitahu kita tentang keefektifan keputusan yang dibuat dalam keadaan berbeda. Langkah keempat dalam proses pengambilan keputusan adalah proses menghasilkan alternatif. Orang cenderung mengandalkan pendekatan yang digunakan sebelumnya yang mungkin menyediakan siap pakai. Langkah kelima, mengevaluasi solusi alternatif. Solusi mana yang terbaik? Cara mana yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah itu? Langkah keenam, membuat pilihan. Setelah beberapa alternatif dievaluasi, salah satunya adalah dianggap yang bisa diambil untuk dijadikan keputusan terakhir. Langkah ketujuh adalah menerapkan alternatif yang dipilih, yaitu menjalankan alternatif yang dipilih. Langkah kedelapan dan terakhir adalah menindaklanjuti, memantau efektivitas keputusan yang diambil. Penting untuk keberhasilan organisasi. Apakah masalahnya masih ada atau tidak? Varietas keputusan organisasi. Pertimbangan sejenak. Variasi keputusan yang mungkin dibuat dalam organisasi. Beberapa keputusan memiliki konsekuensi yang luas dan yang lainnya juga bisa biasa saja. Orang-orang terkadang membuat keputusan dalam situasi di mana kemungkinan hasil sudah diketahui, misalnya keputusan untuk menanggung asuransi jiwa berdasarkan data aktuaria. Sedangkan di lain waktu hasilnya jauh lebih tidak pasti, misalnya keputusan untuk menyerang negara yang bermusuhan untuk tujuan membebaskan sandera. Ini adalah contoh yang baik dari dua karakteristik utama keputusan organisasi. Seberapa terstruktur atau tidak terstrukturnya ke situasinya, dan seberapa besar kepastian atau resiko yang terlibat dalam keputusan tersebut. Keputusan yang diprogram versus keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang diprogram adalah keputusan yang dibuat berulang kali menurut seperangkat alternatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai keputusan terprogram adalah keputusan rutin. Sebaliknya, kita dapat mengidentifikasi keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang tidak terstruktur dengan baik
Berbeda dengan keputusan yang terprogram, yang tindakannya jelas. Keputusan yang biasanya dibuat oleh tim eksekutif tingkat tinggi memiliki kepentingan jangka panjang. Di sini, saya akan menjelaskan perbedaan keputusan terprogram dan tidak terprogram. Yaitu yang pertama jenis tugas. Untuk keputusan terprogram, lebih sederhana dan rutin. Sedangkan keputusan tidak terprogram, lebih kompleks dan kreatif. Yang kedua, ketergantungan. Untuk keputusan terprogram, terdapat panduan-panduan, sedangkan keputusan tidak terprogram tidak ada panduan. Yang ketiga, kebijakan organisasi. Untuk keputusan terprogram, dari keputusan masa lalu, sedangkan keputusan tidak terprogram dari keputusan sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir, tipikal pembuat keputusan. Untuk keputusan terprogram, pekerja tingkat bawah, sedangkan keputusan tidak terprogram yaitu supervisor tingkat atas. Selanjutnya, keputusan tertentu versus keputusan tidak pasti. Bayangkan betapa mudahnya membuat keputusan jika kita tahu persis apa yang akan terjadi di masa depan. Kepastian tentang faktor-faktor yang menjadi dasar pengambilan keputusan sangat diinginkan dalam pengambilan keputusan organisasi. Derajat kepastian dan ketidakpastian dinyatakan sebagai pernyataan risiko. Semua keputusan organisasi melibatkan beberapa tingkat risiko, mulai dari kepastian lengkap tanpa risiko hingga ketidakpastian lengkap tikaman dalam gelap yaitu risiko tinggi. Apa yang membuat suatu hasil berisiko atau tidak adalah kemungkinan mendapatkan hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan berusaha untuk mendapatkan informasi tentang probabilitas atau peluang dari peristiwa tertentu yang terjadi karena peristiwa lain telah terjadi. Misalnya, seorang analis keuangan dapat melaporkan bahwa stok tertentu telah meningkat 80% dari waktu saat prime rate turun. Atau ahli meteorologi dapat melaporkan bahwa probabilitas curah hujan adalah 50%, yaitu di masa lalu hujan atau salju setengahnya. Waktu kondisi atmosfer tertentu ada. Ini dapat dianggap sebagai laporan objektif probabilitas karena didasarkan pada data yang konkret dan dapat diverifikasi. Ketidakpastian adalah karakteristik yang tidak diinginkan dalam situasi pengambilan keputusan. Saya Fahmi Jainuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 sampai 2015 yang berjumlah 539 perusahaan. Tahun yang dipilih adalah tahun 2012 sampai 2015 karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka pertanggal 31 Desember 2012 tugas dan fungsi Bapepam LK akan berpindah ke OJK. Desain pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitas dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Purposive sampling memiliki arti bahwa sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu dari peneliti. Selanjutnya, pengambilan keputusan pendekatan dalam organisasi. Kita semua suka berpikir bahwa kita adalah orang rasional yang membuat keputusan terbaik. Apa artinya membuat keputusan yang rasional? Ilmuwan organisasi memandang keputusan rasional sebagai keputusan yang memaksimalkan pencapaian tujuan, baik itu tujuan seseorang, kelompok, atau seluruh organisasi. Pada bagian ini, kami akan menyajikan dua model pengambilan keputusan yang berasal dari asumsi berbeda tentang rasional pengambil keputusan individu, modal rasional ekonomi, dan modal administrasi. Model ekonomi rasional mencari keputusan ideal. Apa cara paling rasional bagi seseorang untuk mengambil keputusan? Ekonom yang tertarik untuk memprediksi kondisi pasar dan harga mengandalkan model pengambilan keputusan ekonomi rasional yang mengasumsikan bahwa keputusan itu sempurna dan rasional dalam segala hal. Pengambil keputusan yang rasional secara ekonomi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan cara sistematis mencari solusi optimal
untuk suatu masalah. Agar hal ini terjadi, pembuat keputusan harus memiliki informasi yang lengkap dan sempurna, serta mampu memproses semua informasi ini secara akurat dan tidak bias. Yang selanjutnya yaitu model administrasi pengambilan keputusan Marsh and Simon. Bahwasannya, model pengambilan keputusan administratif Marsh yaitu model klasik bersifat preskriptif, di mana menunjukkan bagaimana keputusan harus dibuat. Sedangkan model pengambilan keputusan administratif Simon bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana orang benar-benar membuat keputusan dalam organisasi. Seperti yang Anda ketahui dari pengalaman, orang pada umumnya bertindak secara ekonomi rasional sepenuhnya. Untuk menggambarkan hal ini, pertimbangkan bagaimana anggota Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan dapat memilih resepsionis baru. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya model pengambilan keputusan administratif Marsh model klasik bersifat preskriptif, sedangkan model pengambilan keputusan administratif Simon bersifat deskriptif. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya, Nengkulsum Sumiati, yaitu materi tentang meningkatkan komitmen. Menurut fenomena eskalasi komitmen, orang-orang yang telah berulang kali membuat keputusan yang buruk akan terus mendukung tindakan yang gagal di masa yang akan datang, sehingga mereka dapat membenarkan keputusan awal mereka. Mengapa orang-orang melakukan keputusan seperti ini? Jika mereka berpikir, maka mereka mungkin akan menyadari bahwa kegagalan untuk mendukung tindakan mereka sebelumnya dalam sebuah organisasi akan dianggap sebagai kegagalan, sebuah posisi yang secara politis sulit untuk diambil dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, orang mungkin sangat peduli untuk menyelamatkan muka mereka agar terlihat menarik di mata orang lain. Para ilmuwan percaya bahwa kecenderungan pembenaran ini terutama bertanggung jawab atas kecenderungan orang untuk melindungi keyakinan mereka tentang diri mereka sendiri sebagai pembuat keputusan yang rasional dan kompeten. Mereka melakukan ini dengan meyakinkan diri mereka sendiri dan orang lain bahwa mereka telah membuat keputusan yang benar selama ini dan mendukungnya dengan tindakan mereka. Seperti yang mungkin banyak orang bayangkan, ada kalanya orang menahan diri untuk tidak meningkatkan komitmen mereka pada tindakan yang gagal. Secara khusus, orang akan berhenti melakukan investasi yang gagal ketika dana yang tersedia untuk melakukan investasi lebih lanjut terbatas dan ancaman kegagalan sangat jelas. Juga ditemukan bahwa orang akan menahan diri untuk tidak meningkatkan komitmen ketika mereka dapat menyebarkan tanggung jawab mereka atas tindakan yang gagal sebelumnya. Artinya, semakin banyak orang merasa bahwa mereka hanyalah salah satu dari beberapa orang yang bertanggung jawab atas tindakan yang gagal, semakin sedikit mereka termotivasi untuk membenarkan keputusan mereka sebelumnya. Dan semakin kecil kemungkinan mereka untuk berkomitmen untuk tindakan yang gagal lebih lanjut. Kesimpulannya, fenomena eskalasi komitmen merupakan jenis pengambilan keputusan irasional yang mungkin saja terjadi, namun hanya dalam keadaan tertentu. Materi selanjutnya yaitu hambatan organisasi untuk keputusan yang efektif. Ada beberapa faktor organisasi yang penting sehingga mengganggu keputusan rasional, yaitu faktor pertama yaitu kendala waktu. Banyak keputusan penting organisasi dibuat di bawah tekanan waktu yang berat. Dalam keadaan seperti ini, seringkali pengambilan keputusan yang menyeluruh tidak mungkin dilakukan. Ini terutama terjadi ketika organisasi menghadapi situasi krisis yang membutuhkan keputusan segera.
Dalam kondisi seperti ini, ketika pembuat keputusan merasa tergesa-gesa untuk mengambil tindakan, maka mereka seringkali membatasi pencarian informasi dan mempertimbangkan alternatif yang sebaliknya dapat membantu mereka membuat keputusan yang efektif. Lalu faktor yang kedua yaitu dibatasi oleh tekanan politik. Dengan kata lain, orang dapat membuat keputusan yang membantu diri mereka sendiri terlihat baik bagi orang lain, meskipun keputusan yang dihasilkan mungkin bukan untuk kepentingan terbaik dalam organisasi mereka. Misalnya, jika seorang manajer menyerah pada tekanan dari bawahannya untuk membeli komputer baru untuk departemennya, meskipun pengeluaran tersebut mungkin terlalu membebani anggaran perusahaan kecil. Sejauh ini, tekanan organisasi sangat menghalangi manajer untuk mengganggu bawahannya. Tekanan ini dapat dianggap setidaknya sebagian bertanggung jawab atas keputusannya yang tidak bertanggung jawab secara finansial. Lalu, faktor yang ketiga, keputusan yang tidak sempurna tidak hanya merupakan hasil dari keterbatasan dalam kapasitas kognitif pembuat keputusan manusia, tetapi juga batasan yang diberlakukan oleh organisasi itu sendiri. Dengan mengingat masalah ini, penting keputusan sering dibuat bukan oleh individu yang bertindak sendiri, tetapi oleh sekelompok orang yang bekerja sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Firman Hermawan akan mencoba berusaha menjelaskan subbab materi selanjutnya tentang peran teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi seringkali dapat membantu mengurangi efek bias dan heuristik tentang pengambilan suatu keputusan. Sistem teknologi informasi dapat menghasilkan lebih banyak informasi, di mana seorang manajer dapat menjadikan teknologi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menghubungkan manajer pada berbagai tingkatan di berbagai bagian organisasi. Teknologi informasi memungkinkan manajer untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam membuat keputusan terprogram, yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Jadi, teknologi informasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning System atau ERP, sebuah intranet di dalam perusahaan berdasarkan perangkat lunak multimodul yang memungkinkan organisasi untuk menautkan atau menghubungkan dan mengkoordinasikan kegiatan dan operasi fungsionalnya. Sistem Enterprise Resource Planning System atau ERP SAP adalah pemasok perangkat lunak ERP terkemuka di dunia. Popularitas sistem ERP adalah bahwa ia mengelola dan menghubungkan semua fungsi perusahaan. Perangkat lunak SAP memiliki modul yang secara khusus dikhususkan untuk masing-masing kegiatan fungsional inti perusahaan, seperti pemasaran dan manufaktur. Setiap modul berisi serangkaian praktik terbaik atau aturan fungsional. SAP telah menemukan pekerjaan terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi. SAP mengklaim bahwa ketika sebuah perusahaan mengkonfigurasi ulang sistem IT-nya untuk membuat pekerjaan perangkat lunak, dapat mencapai keuntungan produktivitas 30 hingga 50%, maka perusahaan besar dapat mencapai miliaran dolar dalam tabungan. Sistem ERP SAP menggunakan intranet perusahaan untuk menghubungkan semua fungsi bisnis bersama. Manajer dapat meninjau praktik terbaik, belajar dari satu sama lain, menerima umpan balik tentang rencana yang diusulkan, dan lihat bagaimana rencana mereka akan berdampak pada orang lain, dan meninjau informasi yang akan mempengaruhi keputusan mereka. Intinya, ERP SAP menciptakan sistem pengambilan keputusan atas yang sangat canggih, yang dapat beralasan melalui volume informasi besar yang disediakan oleh fungsi organisasi. Ini kemudian dapat mendiagnosis masalah dan masalah umum dan merekomendasikan solusi di seluruh organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Baik, saya Eko Tali. Di sini saya akan menjelaskan
tentang perbandingan keputusan kelompok dan individu. Nah, kapan individu lebih unggul dari grup? Nah, kinerja kelompok lebih buruk daripada individu ketika mengerjakan tugas kreatif. Nah, sebagian besar masalah adalah bahwa beberapa individu bahkan merasa dihambat oleh kehadiran orang lain. Meskipun salah satu aturan brainstorming adalah bahwa ide-ide yang jauh sekalipun dapat dibagikan. Sampai-sampai orang ingin menghindari perasaan bodoh karena mengatakan hal-hal konyol. Mungkin kreativitas mereka terhambat saat berkelompok. Demikian pula, kelompok dapat menghambat kreativitas dengan memperlambat proses membawa ide membuahkan hasil. Nah, groupthink, terlalu banyak kekompakan bisa menjadi hal yang berbahaya. Groupthink tidak hanya terjadi dalam pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga dalam sektor swasta. Nah, meskipun kegagalan mungkin kurang dipublikasikan, misalnya analisis bisnis, kebijakan perusahaan besar seperti Lockheed dan Chrysler menunjukkan bahwa itu adalah kegagalan. Tim manajemen puncak untuk menanggapi perubahan kondisi pasar yang pada satu waktu memimpin ini perusahaan ke ambang bencana. Masalahnya adalah bahwa anggota dari kelompok yang sangat kompak mungkin memilikinya. Kepercayaan yang cukup besar dalam keputusan kelompok mereka membuat mereka tidak mungkin menimbulkan keraguan. Tindakan ini, yaitu kelompok tampaknya tahu apa yang dilakukannya. Akibatnya, mereka dapat menangguhkan file memiliki pemikiran kritis untuk menyesuaikan diri dengan kelompok. Nah, ketika anggota kelompok menjadi ganas, setia satu sama lain, mereka mungkin mengabaikan informasi yang berpotensi berguna dari sumber lain itu. Nah, menentang keputusan kelompok, hasil dari proses ini adalah keputusan kelompok mungkin sama sekali tidak mendapat informasi, tidak rasional, atau bahkan tidak bermoral. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Tanjul Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik Delphi. Delphi adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan masa depan dengan menggunakan pandangan kesepakatan kelompok lain. Proses Delphi dimulai dengan meminta kerjasama para ahli dan mempresentasikan masalah bagi mereka kepada pemimpin kelompok, lalu mengumpulkan semua tanggapan individu. Setelah itu diberikan kepada pemimpin atau ahli untuk memutuskan pendapat. Langkah-langkah teknik Delphi yaitu yang pertama, mendukung kerjasama para ahli. Yang kedua, usulkan masalah ke expense. Yang ketiga, para ahli mencatat polutan, membuat rekomendasi. Yang keempat, tanggapan ekspor dikeluhkan dan direproduksi. Yang kelima, tanggapan dibagikan kepada semua orang. Yang keenam, para ahli mengomentari ide orang lain dan mengusulkan solusi. Dan yang ketujuh, solusi dikompilasi. Baik, saya Filippo Tosin Busro akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam teknik kelompok nominal. Teknik grup nominal yaitu teknik yang dimana struktur pertemuan tatap muka dengan cara yang memungkinkan untuk melakukan ekspresi terbuka dan evaluasi ide. Langkah-langkahnya dalam teknik kelompok nominal, yang pertama, sekelompok kecil berkumpul di sekitar meja dan menerima interaksi. Dan disitulah masalah teridentifikasi. Langkah yang kedua, peserta secara pribadi menuliskan ide-ide tentang pemecahan masalah. Langkah yang ketiga, gagasan setiap peserta disajikan satu persatu dan ditulis pada bagan hingga semua gagasan diungkapkan. Langkah yang keempat, setiap ide dibahas, diklarifikasi, dan dievaluasi oleh anggota kelompok. Langkah yang kelima, peserta secara pribadi mengurutkan ide dalam urutan preferensi mereka. Dan yang terakhir, langkah yang keenam, ide peringkat tertinggi diambil sebagai keputusan kelompok. Meskipun kelompok nominal secara tradisional bertemu dalam pengaturan tatap muka, kemajuan modern
teknologi memungkinkan kelompok nominal untuk bertemu, bahkan ketika anggotanya berjauhan satu sama lain. Secara khusus, teknik yang dikenal sebagai konferensi keputusan otomatis telah digunakan, di mana individu di lokasi yang berbeda berpartisipasi dalam konferensi kelompok nominal melalui saluran telepon atau transmisi satelit langsung. Pesan dapat dikirim baik melalui karakter pada sebuah monitor komputer atau gambar yang dilihat secara telekonferensi. Meskipun terlihat berteknologi tinggi, konferensi keputusan otomatis benar-benar hanya mempertemukan kelompok nominal dengan cara kontak tatap muka saja. Teknik grup nominal memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di sini telah mencatat bahwa pendekatan ini dapat digunakan untuk sampai pada keputusan kelompok hanya dalam beberapa jam. Juga, teknik kelompok nominal berhasil mensyaratkan bahwa hanya satu masalah yang didefinisikan secara sempit, yang dipertimbangkan pada satu waktu. Jadi, untuk masalah yang sangat kompleks, beberapa sesi teknik grup nominal harus dijalankan, dan jika hanya masalah yang dipertimbangkan, dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa nilai manajerial merongrong integritas. Beberapa manajer telah mengembangkan cara berpikir yang menuntun mereka untuk membuat keputusan yang tidak etis, bahwa nilai-nilai manajerial yang tidak etis mendorong keputusan organisasi yang tidak etis. Beberapa bentuk pemikiran yang tidak etis adalah sebagai berikut. Yang pertama, intinya mentalitas. Garis pemikiran ini mendukung kesuksesan finansial sebagai satu-satunya nilai untuk dipertimbangkan. Ini mempromosikan keputusan jangka pendek yang langsung sehat secara finansial. Faktanya bahwa mereka dapat menyebabkan masalah jangka panjang bagi organisasi. Selanjutnya, mentalitas eksploitatif. Pandangan ini mendorong orang menggunakan dengan cara yang mempromosikan yang merusak empati dan kasih sayang. Perspektif yang sangat egois ini mengorbankan kepedulian terhadap orang lain demi keuntungan kepentingannya sendiri. Selanjutnya, mentalitas Madison Avenue. Perspektif ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu benar jika publik dapat dibuat untuk melihatnya sebagai benar. Pemikiran seperti ini menuntun beberapa orang, perusahaan, untuk menyembunyikan perilaku yang tidak etisnya mereka. Contohnya, membuang limbah beracun di bawah penutup malam. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk mempromosikan pengambilan keputusan yang etis? Hal pertama yang harus dilakukan adalah menguji etika keputusan apapun yang Anda renungkan. Ada 4 pertanyaan utama yang harus Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Yang pertama, apakah itu benar? Yang kedua, apakah itu adil? Yang ketiga, apakah itu murni egois? Yang keempat, bagaimana perasaan Anda jika orang lain tahu? Lalu, langkah kedua yang dapat diambil untuk mempromosikan perilaku etis dan salah satu organisasi yang telah banyak menggunakannya adalah dengan cara mengembangkan kode etik, membuat keputusan etis, tantangan rasionalisasi Anda tentang perilaku etis. Beberapa rasionalisasi yang paling umum adalah: yang pertama, meyakinkan diri Anda sendiri bahwa sesuatu dapat diterima secara moral hanya karena itu legal dan dapat diterima. Yang kedua, meyakinkan diri sendiri bahwa sesuatu itu benar hanya karena itu menguntungkan diri Anda sendiri. Yang ketiga, meyakinkan diri sendiri bahwa ada sesuatu yang benar karena Anda tidak akan pernah ketahuan. Yang keempat, meyakinkan diri Anda sendiri bahwa ada sesuatu yang benar karena menguntungkan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.